Babu maja'a bab apa-apa yang datang opoma fi zakatil khotrawat di dalam zakatnya yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau itu termasuk sayuran. Jadi tanaman hijau yang membuat bumi itu terlihat hijau. Itu khotrawat. Sayur meliputi sawi, kangkung, bayem itu kan. Terus termasuk timun, kerai, semongko, terong, pare dan lain-lain ya. Itu khotrawat. Dasana Aliyu ibnu Khosrom kola ahbarona Isa ibnu Yunus Anil Hasan an Muhammad bin Abdurrahman bin Ubaid an Isa bin Tolhah an Mu'ad ya, Mu'ad anahu sesungguhnya Mu'ad iku kataba kirim surat dia Mu'ad ilan Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad di Yaman, Nabi di Madinah, kirim surat. Yas'aluhu bertanya dia Mu'ad pada Nabi anil khotrawat dari ijo-ijo, tanaman-tanaman hijau atau sayuran. Wahia dan utawi khotrawat iku al-bukul, berbagai macam sayuran. Fakola maka bersabda siapa Nabi, laisa tidak ada fiha di dalam khotrawat apa sayun sesuatu pun. Jadi tidak ada zakatnya. Cepet bosok soalnya. Termasuk itu. Babu ma babnya apa-apa la zakata. Yang tidak ada zakat. Tihi di dalam ma. Bayanema minal fawakih. Dari buah-buahan. Wal qotbi dan anu. Di makna apa? Daun semanggi. Nah, kalau orang sini tahu, kalau orang di daerah lain kayak non ya tahu. Daun semanggi. Ya digodok terus dimakan itu. Ya, wal bukul dan sayur-sayuran. Semanggi. Ola berkata sopo malikun Malik. As-sunatu utawi sunah. Alati yang lahtilafa tidak ada perselisihan fiha di dalam sunah tersebut indana di sisi kami. Malik ini kan ulamanya Madinah di masanya. Waladi dan yang sami itu mendengar aku min ahlil ilmi, dari ahli ilmu. Anahu bahwasanya laisa tidak ada. Fisai'in di dalam sesuatu bayani sai minal fawakih dari buah-buahan, kulliha seluruhnya buah apa sodakotun sodakoh kecuali kurma dan anggur. Jadi selain kurma dan anggur itu kalau buah-buahan itu enggak ada zakatnya. Contohnya aruman, buah delima, wal firsik dan buah persik. Buah persik buahnya kayak apa ya, dilihat di internet banyak.
Watin dan buah tin. Buah tin. Wama dan apa-apa asbaha yang menyerupai opoma. Dalika pada demikian itu delima, persik, tin itu ndak ada zakatnya. Wama dan apa-apa lam bihu yang tidak menyerupai opoma hu pada yaitu tadi delima, persik, tin itu. Dan buah apapun yang tidak menyerupai, mau serupa apa enggak ya nggak ada zakatnya. Mangga, rambutan, apa neh kuwi, pepaya. Idakana ketika ada opoma iku minal fawakih termasuk buah-buahan. Pokoknya buah-buahan selain kurma, anggur, nah itu enggak ada zakatnya. Qala berkata Malik, wala dan tidak ada zakatnya fil qotbi. Nah, qotbi itu tadi apa? Daun semanggi. Daun semanggi yang hidup di sawah-sawah. Ya, golongannya kangkung itu podo itu, sejenis itu. Jadi kalau dalam sarahnya itu fisfisoh nabatun yusbihu al birsim. Jadi tanaman yang menyerupai birsim. Yuk lafu lidawab, biasanya dikasihkan makan binatang, ya, entah makanan kambing atau makanan apa gitu, kelinci. Itu kalau qotbu pakai dot, kalau pakai shot itu maknanya tebu. Ya tebu-tebu itu yang dijual di pinggir jalan, es tebu itu. Itu kalau pakai shot. Ya. Tapi kalau ini al-qotbu. Nah, kalau tebu gimana? Tebu itu termasuk ya buah. Juga enggak ada zakatnya. Wala dan tidak al-bukul sayur-sayuran kuliha seluruhnya sayuran opo sodakotun sodakoh. Sayuran juga enggak ada sodakohnya, enggak ada zakatnya. Wala dan tidak ada fi asmaniha di dalam harganya itu tadi buah, sayur. Idza bi'at ketika dijual apa buah, sayur, apa sodakotun sodakoh. Nah, andainya dijual ya uangnya itu ya tidak dizakati. Kata yakula sehingga berputar ala asmaniha atas harganya sayur buah apa al haulu putaran tahun atau bisa bermakna tahun min yaumi yabiuha dari harinya menjual siapa orang pada buah sayur. Wayak bidu dan menggenggam sopo sohibuha ya pemiliknya buah sayur samanaha pada harganya buah sayur, yaitu nisabnya. Ya, sampai pada akhirnya uang hasil jualan sayur itu buah itu berputar 1 tahun. Ya, 1 tahun itu ya mulai dari hari dia jual terus harganya digenggam. Lah kalau sudah
nisab lah, uang hasilnya itu baru di zakati. Tapi itu bukan zakat tanaman, bukan, tapi zakat harta, ya, zakat harta, zakat mal. Kalau tanaman seperti ini ya tidak ada zakatnya. Babu maja'a, bab apa-apa yang datang opoma fi zakatil asali, di dalam zakatnya madu. Lah madu itu ada zakatnya apa enggak? Ya. Dasana Ahmad bin Abi Su'eb al-Haroni, dasana Musa ibnu A'yan an Amri binil Haris. Jadi kalau tanaman zakat tijaroh itu zakatnya pas panen, ya pas panen itu zakat. Jadi tidak harus nunggu setahun, enggak. Tapi kalau zakat mal itu nunggu setahun, ya dari dia punya, nah setahun berikutnya baru zakat. An Amri binil Haris al-Misri an Amr bani Su'eb an Abi an Jadih kola. Ja'a datang sopo hilalun hilal. Ahadu Bani Mut'an, salah seorang dari Bani Mut'an. Ila Rasulillah, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi usuri nahlin. Nahlin itu maknanya tawon, tapi maksudnya madu. Bi usuri nahlin, dengan membawa 1/10 hasil dari tawonnya itu, ya, lahu bagi hilal. Jadi nahl itu kan maknanya tawon, tapi maksudnya madu. Jadi dia datang kepada Rasulullah dengan membawa 1/10 hasil dia nyari madu di hutan itu, ya nyari madu di hutan. Wakana, dan ada dia hilal iku sa'alahu, meminta, memohon dia hilal kepada Nabi, an yahmiya, agar menjaga siapa Nabi, lahu untuk hilal, wadian pada lembah yang ada madunya itu loh, sehingga enggak ada seorang pun boleh masuk ke situ. Lah hilal sekaligus minta kepada Nabi agar Nabi mau menjaga lembah yang ada madunya itu untuk hilal, agar tidak dimasuki oleh siapapun yang mengambil madu di situ. Itu loh. Ya, jadi ini memang madu lebah liar, jadi bukan diternak, itu bukan. Yukalu, yang dikatakan lahu bagi lembah salabah, nah, lembah salabah namanya. Walaupun salabah itu asalnya dulu ya nama orang, dijadikan nama lembah. Fahama, maka menjaga siapa, fahama maka menjaga lahu untuk hilal sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalikal wadi, pada demikian itu lembah. Terus Rasulullah menyanggupi, ya sudah, tidak ada yang boleh masuk ngambil madu di lembah itu kecuali kamu, kan gitu. Falma wulia, maka ketika dijadikan pengatur, dijadikan amir sapa Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah meninggal, Abu Bakar meninggal gitu. Kataba, maka kirim surat sapa Sufyan bin Wahbin ila Umar bin Khattab. Yas'aluhu, bertanya dia Sufyan pada Umar,
andalika dari demikian itu. Ya, andalika dari demikian itu. Kateng taba maka kirim surat, kirim balasan surat. Sopo Umar radhiyallahu anhu, isinya in ada, jika menyampaikan siapa Hilal ilaika padamu Sofyan, ma pada apa-apa karena ada dia Hilal iku yu'addi, menyampaikan dia Hilal ila Rasulillah pada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, bayane min usuri nahlih dari 1/10 hasil madunya Hilal, hasil tawonnya atau hasil madunya, fahmi maka menjagalah lahu untuk dia Hilal salabata pada lembah Salabah. Kalau dia masih rutin setor 1/10 ke kamu, sebagaimana dia dulu rutin setor 1/10 pada Rasulullah, ya kamu jaga itu lembahnya. Wa ila, dan seandainya tidak dia tidak setor ke kamu, fa inama maka sejatinya huwa adapun apa madu yang didapat oleh Hilal itu atau tawon, ya, tawon yang menghasilkan madu, lah madunya didapat oleh Hilal. Nek pengen lengkap ngono kuwi. Iku dzubabu ghaisin, lalatnya hujan. Jadi tawon itu termasuk sejenis lalat sebenarnya, cuma beda. Lah, tawon itu disebut lalat hujan karena dia itu tidak ya datang ke sampah-sampah, itu tidak, beda ya. Jadi lebah itu disebut lalat hujan karena lebah itu cari makan di tanaman-tanaman yang hidup karena hujan, di bunga-bunga atau di apa gitu, rumput-rumput yang hijau gitu. Cari makannya di tanaman yang hidup karena hujan, sehingga tawon itu dianggap sebagai lalat hujan. Lalat hujan itu sejenis lalat, tapi bukan seperti lalat pada umumnya yang mendatangi sampah, bangkai itu enggak. Yakuluhu, boleh memakan pada madu tawon aslinya, tapi maksudnya madunya. Man sopo man, siapapun sa'a yang menghendaki siapa orang. Ya, ini menunjukkan bahwa soal madu dari tawon liar itu ya disik-disikan, ya, siapa cepat dia dapat, ya, siapa cepat dia dapat, karena memang liar, ya. Beda dengan ternak loh ya, kalau zaman sekarang kan ada yang ternak. Aslinya ya tidak ada zakatnya. Hadasana Muhammad bin Basar qala hadasana Abdul Wahab As-Saqafi qala hadasana Ubaidullah bin Umar An-Nafi' qala. Berkata dia Nafi', Sa'alani, bertanya nih padaku, Sopo Umaru bin Abdul Aziz
Umar bin Abdul Aziz an sodakotil asal tentang zakatnya madu. Ya. Jadi Nafi' itu pernah ditanya oleh sapa? Umar bin Abdul Aziz tentang zakatnya madu. Itu ada zakatnya apa enggak? Qala berkata Nafi', kultu berkata aku, ma tidak ada indana iku di sisiku asalun utawi madu. Natasodaku yang bersedekah aku atau berzakat aku anhu dari madu. Ya gimana, aku itu ya ndak pernah punya madu yang bisa dizakati. Tuh. Walakin dan tetapi akhbarona mengkabarkan pada kaminya Nafi' sapa Al-Mughirah ibnu Hakim, Mughirah bin Hakim. Anahu sesungguhnya dia Mughirah iku kola berkata dia. Laisa tidak ada fil asali iku di dalam madu apa sodakotun sodakoh. Tidak ada zakatnya. Madu itu tidak ada zakatnya. Ya. Pakola maka berkata sopo Umar bin Abdul Aziz. Ini Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau madu itu tidak ada zakatnya, berarti adil, gitu. Mardiyun diridhoi. Ya. Pakataba maka kirim surat sopo Umar bin Abdul Aziz. Karena waktu itu dia jadi khalifah. Dia kirim surat ilanas kepada manusia, memberitahukan antu doa jika diletakkan apa zakat madu, artinya tidak diberlakukan, yakni menghendaki sopo Umar bin Abdul Aziz anhum dari mereka, bahwa madu itu tidak perlu dizakati. Babun bab firikas, di dalam rikas. Rikas itu nemu tinggalan-tinggalan orang jahiliyah zaman dulu. Ya, nemu harta simpanan orang-orang jahiliyah. Babun utawi bab, ya saya ulang, artinya hadza babun. Utawi iki iku bab. Firikasi iku di dalam rikas. Rikas itu yaitu tadi. Al-khumusu utawi 1/5. Ya, 1/5. Jadi simpanan harta orang jahiliyah di dalam tanah biasanya. Itu zakatnya 1/5. 1/5 itu berarti 20%. Nah, 20% zakatnya. Karena hitungannya ya bondo nemu dan gampang bondo nemu. Maka zakatnya juga banyak. Dasana Abdullah bin Yusuf akhbarona Malikun ani bin Abbas ani bin Sihab an Sa'id bin Musayyab an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda Rasul. Al ajma'u utawi binatang ternak. Al ajma' itu ya bagian dari kata ajam. Nah, binatang ternak itu disebut ajma' karena nggak bisa ngomong. Li'annaha la tatakalam. Iku jubarun bebas. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang itu
bebas, nggak ada ganti ruginya, ya. Wal bi'ru dan sumur iku jubarun bebas. Artinya orang menggali sumur atau dia dipekerjakan oleh orang lain untuk menggali sumur, terus tanahnya itu runtuh, dia mati, ya sudah. Si orang yang memperkerjakan juga nggak dibebani tanggung jawab. Wal makdin dan pertambangan itu jubarun bebas, ya, bebas menggali tambang, tambang miliknya, atau dia memang bekerja untuk orang lain. Nah, terus mati di situ karena keburukan tanah atau gimana, ya sudah, nggak ada ganti rugi, ya. Jadi tambang itu artinya seperti itu. Bukan kok, oh tambang nggak ada zakatnya, oh nggak bisa. Tambang tetap ada zakatnya. Wafir rikas dan iku di dalam rikas, nemu harta simpanan orang-orang jahiliyah zaman dulu, al khumusu utawi seperlima, ya, seperlima. Kala berkata sopo malikun, Malik. Malik ini Malik bin Anas, ulamanya Madinah di masanya. Ini muridnya, gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Yang punya kitab Muwatta itu ya ini Malik. Wa Ibnu Idris dan Ibnu Idris. Ini namanya Muhammad bin Idris. Ibnu Idris ini ya ini Imam Syafi'i ya ini. Ibnu Idris. Muhammad Ibnu Idris As-Syafi'i. Yang punya madhab Syafi'i. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa ar-rikazu yang berkaitan dengan rikas, ar-rikazu utawi rikas, yaitu difnul jahiliyah, pendeman. Pendeman itu harta yang dikubur di dalam tanah. Jadi pendeman jahiliyah. Fi qalilihi di dalam sedikitnya rikas, wa kasirihi dan banyaknya rikas. Sedikit atau banyak, al khumusu zakatnya adalah 1/5, 20%. Walaisa dan tidak ada opo al makdinu tambang iku birikasin dengan rikas. Yang namanya tambang itu beda dengan rikas. Tambang itu kan ya memang mengeluarkan sesuatu dari tanah, dari bumi, mungkin berupa berlian, emas, perak, besi, tembaga, dan lain-lain, ya kan. Tapi makdin, tambang itu beda dengan rikas. Waqat qala dan sungguh bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil makdin di dalam tambang iku jubarun bebas, ya, bebas. Wafir rikasi dan iku di dalam rikas, al khumusu utawi 1/5. Ya. Jadi Rasulullah sendiri mendefinisikan dengan definisi yang berbeda. Ya, tambang itu ada hukumnya sendiri,
rikas ada hukumnya sendiri. Berarti ya memang beda, gitu loh. Pendefinisian Rasulullah fil ma'din jubar, kalau fil rikas al-humus. Tuh. Ya. Wa akhadha dan mengambil sopo Umar ibnu Abdul Aziz minal ma'adin dari berbagai tambang, mingkuli mi'ata ini dari setiap 200 dirham, 200 dirham, mengambil khamsatan pada 5 dirham. Jadi kalau ada 200 dirham nilainya, itu diambil 5 dirham. Berarti kalau bahasa Arabnya rubu'ul usur. Jadi 1/4 dari 1/10. Kalau di persentase 2,5%. Lah Umar bin Abdul Aziz sendiri itu juga beda, membedakan makdin hukumnya beda, rikas hukumnya beda. Kalau rikas zakatnya itu loh 20%. Sementara kalau tambang itu zakatnya cuma 2,5%. Berarti ya memang tambang dan rikas itu beda. Itu loh. Beda. Tuh. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat dari pertambangan. Dari setiap 200 dirham dia mengambil 5 dirham. Tuh. Jadi nisabnya adalah 200 dirham, yang dikeluarkan 5 dirham atau 2,5% dari 200 dirham. Waqala dan berkata sapa Al Hasan, Hasan ini Hasan Al Basri. Ma apa-apa, karena yang ada opoma min rikazin, dari rikas, temuan harta jahiliyah, fi ardil harbi, di dalam wilayah peperangan, fafihi maka ikut di dalam marikas al-humusu utawi 1/5 atau 20%. Ya, ini menurut pendapatnya pribadi dari Hasan Al Basri. Kalau rikas itu jelas-jelas ditemukan di wilayah peperangan, lah itu 20%. Ya, 20%. Wama dan apa-apa karena yang ada opoma fi ardi silmi, di dalam wilayah perdamaian, kalau bukan di wilayah perang, fafihi maka iku di dalam ma azakatu utawi zakat. Nah, kalau ditemukan di bumi yang damai, bukan bumi peperangan, maka itu zakat. Zakatnya 2,5%. Lah yang berpendapat seperti ini ya cuma Hasan Al Basri aja. Ya. Itu. Wa in wajata, dan seandainya menemukan kamu alukotota pada barang temuan fi ardil adu, di dalam wilayah musuh, wilayahnya orang kafir. Jadi bukan wilayah orang mukmin. Fa'arifha, maka mengenalilah kamu pada barang temuan. Siapa tahu itu milik orang iman. Ya. Nah, terus kalau dia menemui kamu terus minta barangnya,
karena dia tahu yang menemukan adalah kamu, ya kamu kasihkan. Tuh. Kalau nemu sesuatu di bumi musuh, ya kamu kenali. Karena bisa jadi itu hartanya orang iman yang jatuh di situ. Nah, kalau suatu saat dia meminta, ya kamu kasihkan. Itu. Wa ingkana dan seandainya ada apa barang temuan iku minal aduwi, jelas dari musuh. Ya, kalau barang yang kamu temukan itu sudah bisa dipastikan 100% milik musuh, milik orang kafir, ya tidak perlu dikenali, langsung dadi nggonamu, itu langsung jadi milik kamu itu. Cuma fafiha maka iku di dalam barang temuan al-humusu seperlima, ya, per 20%. Tuh. Kala berkata sapa malikun malik, al-amru utawi perkara, lah tilafa yang tidak ada perselisihan, fihi di dalam perkara, alladzi yang lah tilafa tidak ada perselisihan, fihi di dalam perkara, indana di sisi kami, perkara yang disepakati, tidak ada perselisihan. Waladi dan yang sami itu mendengar aku, ahlal ilmi pada ahli ilmu. Yakulunahu berkata mereka ahlu ilmi pada aladi, anarikasa sesungguhnya rikas, inama sejatinya, gua utawi rikas iku difnun, pendeman harta yang dikubur di tanah. Yujadu yang ditemukan apa difnun min difnil jahiliyah, dari pendeman jahiliyah. Malam yutlab, selagi tidak dicari apa pendeman tersebut bimalin dengan harta. Ya memang betul-betul nemu gitu loh, betul-betul nemu. Jadi tidak dicari dengan mengeluarkan modal. Nah, wala yutakallaf dan tidak dibebankan atau ditanggungkan fihi di dalam difnun apa nafakotun biaya, ya. Jadi tidak perlu nanam modal terus mengalokasikan dana, itu enggak. Ya memang betul-betul nemu. Wala dan tidak apa kabiru amalin, besarnya pekerjaan. Wala dan tidak maunatin, ya besarnya usaha. Ya enggak harus nggali pakai apa bego atau ekspakator, itu enggak. Ya. Jadi kerjanya ya ringan, yes memang betul-betul nemu lah, yaitu yang disebut rikas. Wa amama dan adapun apa-apa tuliba yang dicari opoma bimalin dengan harta, dan apa-apa yang di dalam tanah dan dicari dengan harta, dimodali betul, ya, ada alokasi dana di situ. Watu kulifa dan dibebankan, ditanggungkan fihi di dalam ma opo kabiru amalin, besarnya pekerjaan, ya, terus ya alat-alatnya disiapkan kan gitu kan. Fa usiba maka diperoleh apama marotan suatu kali. Wa ukhito dan tidak diperoleh opoma marotan suatu kali. Yang namanya orang mencari tambang itu kan gitu. Ya dibiayai, ya ada tenaganya,
kadang dapat, kadang tidak. Nah, wa usiba marotan itu kadang dapat, wa ukti amarotan kadang tidak. Falaisa maka tidak ada opoma birikas dengan rikas. Nah, kalau seperti itu bukan rikas itu ya betul-betul tambang, beda hukumnya beda. Tuh.